Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang sangat baik, amin. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Tuhan ada atas kita, amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap syukur kami, hormat kami bagi Allah yang adalah besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan berdaulat di atas setiap pujian kami Bapa. Bertahtalah Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah, otoritas surgawi akan memenuhi gereja kami, bahkan pribadi kami lepas pribadi. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami Tuhan pada pagi hari ini, kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata Bapa, ketika Engkau ada di dalam kami, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin, haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dan sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Amin Tuhan, Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bertepuk tangan, sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya,
pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami adalah laskar-laskar Kristus-Mu. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Kita adalah laskarnya Kristus yang mengalahkan iblis. Haleluya. Katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Haleluya Tuhan. Katakan, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, kita adalah pasukan-pasukannya Tuhan. Haleluya. Katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Amin Tuhan. Katakan, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi katakan, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi katakan dengan iman, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya. Sekali lagi katakan, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Amin. Panglima-panglima perangnya Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau katakan bahwa Engkau adalah dambaan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Katakan satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Katakan satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu yang kami pinta Tuhan. Selalu menyenangkan-Mu. Katakan, Yesus Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang selalu
katakan Yesus, Kau yang menjadi dambaan kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Yesus. Ya Tuhan, Kau Yesus, dambaan kami, haleluya, haleluya Yesus, Kau Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Ini pengakuan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau sujud di hadapan Engkau Yesus. Curahkan urapan-Mu atas setiap kami Tuhan, haleluya. Yes, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, Yesus Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami bersyukur atasnya. Kami minta Engkau bertahta di atas pujian kami Bapa. Kami siap untuk kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Amin, katakan Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sukacitaku dalam Kristus, haleluya. Sukacita kami ada di dalam Engkau Tuhan. Katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia. Katakan, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sukacitaku dalam Kristus. Kita mau katakan bahwa Dia yang selalu membuat kita tertawa. Katakan, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Katakan, Kau Tuhan, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Amin. Katakan, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dan katakan, Yesus kaulah sahabatku, Yesus. Amin Tuhan. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, Yesus, Yesus kaulah sahabat. Amin Tuhan. Tak pernah jemu-jemu Engkau Tuhan di samping kami. Katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, Kau sahabat kami Tuhan. Sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisi. Amin Tuhan. Kau sumber. Katakan Yesus. Kau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau sumber kuatku. Katakan amin Tuhan. Kau sahabat kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, haleluya.
kita, untuk kita diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, Kau bertahta dalam pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk Tuhan, kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Raja segala raja kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, amin Tuhan. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, kami bersujud, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja, katakan raja segala raja, raja segala raja. Bapa di dalam surga, dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh nama-Mu, dan oleh pekerjaan Roh-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk menerima sesuatu yang besar dari kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tidak boleh ada satu pun di antara kami yang kehilangan berkat.
Kami mohon Tuhan Engkau bertahta di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Allah mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bangsa Indonesia punya ratusan juta orang. Dan kita dipimpin oleh orang-orang yang terpilih. Setelah puluhan tahun pemerintah berusaha memilih orang-orang terbaik. Tetapi kita juga melihat, menyaksikan bahwa ternyata orang-orang terbaik itu pada waktu mereka menjabat, mereka menjadi orang-orang hebat dalam pemerintahan di pusat, di daerah, beberapa lebih banyaknya adalah orang-orang yang kemudian menggunakan kekuasaan dan mengambil keuntungan dari situ. Padahal mereka orang-orang hebat. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu supaya saudara paham. Kita banyak kali bilang begini, peperangan kita ada di pikiran, dan hari ini kita akan bicara apa bedanya pikiran dan akal. Coba saudara ngomong, pikiran dan akal. Sekali lagi, pikiran dan akal itu dua hal yang berbeda ya. Nah, berapa hari yang lalu saya mendapat sebuah telepon dari satu pimpinan termasuk seorang yang cukup punya kedudukan di dalam pelayanan gereja. Dia telepon saya dan dia berkata, "Ibu, apakah saya bisa minta tolong berkaitan ada satu kasus dari seorang anak remaja putri berumur 14 tahun." Dan ketika dia menceritakan kasus tersebut, saudara-saudara, akhirnya saya mencoba untuk kontak dengan beberapa orang, dan saudara-saudara, remaja putri ini di Manado. Saya kemarin ngobrol dengan Nancy bahwa Manado telah menjadi satu kota yang diincar oleh kuasa kegelapan untuk generasi mudanya dihancurkan. Ada disebut barisan sakit hati yang terdiri dari anak-anak muda belasan tahun sampai kepada usia di atas mereka yang terinfeksi HIV. Dan mereka memutuskan untuk merusak teman-temannya dengan meniduri teman-temannya. Ada satu anak wanita ini umur 14 tahun, dia diculik. Dia diculik oleh satu sekte. Diculik oleh satu sekte dan kemudian di bawah kendali mereka. Anak umur 14 tahun yang masih polos ini, dia terpaksa harus melayani dan menjadi pelacur dari banyak orang selama 2 bulan. Dan terus orang tuanya berdoa mencari anak itu di mana. Saudara, saya bicara seperti ini dalam kondisi hati saya juga miris. Ini bangsa kita. Kita harus punya hati yang mau berjuang untuk anak-anak kita, menyelamatkan mereka. Dan akhirnya pada bulan kedua, anak itu entah gimana, tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu daripada rumah di mana dia diisolasi, karena dia diisolasi oleh banyak anak-anak perempuan yang lainnya dengan dibawa ancaman pistol dan senjata. Tidak boleh keluar. Saudara tolong perhatikan anak-anak saudara ya. Kalau saudara mereka punya teman berkuliah dengan siapapun, terutama wanita. Nah, dan entah gimana dia keluar dari pintu rumahnya, akhirnya dia lari menyelamatkan diri untuk pulang. Saudara, dia pulang dalam kondisi sudah rusak. Dari seorang anak yang baik-baik, sudah rusak. Dan sekarang dia berada dalam kondisi ketakutan karena berada di bawah ancaman satu sekte di mana dia akan diculik lagi dan untuk dibunuh jika dia banyak ngomong. Dan saya diminta untuk
menampung anak tersebut. Saya bilang begini, hukum di Indonesia anak umur di bawah 21 tahun masih ada di bawah orang tuanya. Itu harus ada perjanjian hitam di atas putih bahwa orang tuanya menyerahkan anak itu kepada saya. Lalu kalau anak itu ada di saya, apakah ibu ini adalah seorang pembimbing, berani jamin anak itu tidak kabur? Karena kalau dia kabur, saya akan ditangkap oleh polisi. Tidak sesederhana itu menerima, minta tolong untuk anak orang, untuk diberesin, tidak sederhana itu. Terus dia bilang begini, jadi solusinya gimana? Saya cuma bilang ini solusi jangka panjang. Kita hanya ngelihat kasus ini dari satu anak yang mewakili ratusan anak-anak yang lainnya. Solusinya adalah harus ada rumah persinggahan atau rumah pemulihan. Karena kalau dia lari ke rumah pemulihan, maka tidak akan ada yang bisa disalahkan. Karena dia menyerahkan dirinya untuk dipulihkan. Dan kami sedang berada di dalam proses itu, saudara-saudara. Sebuah proses yang buat saya miris dan dunia kita saat ini sedang merusak akal budi generasi muda. Supaya mereka tidak bisa membedakan mana benar dan salah. Saudara tolong, kalau anak sudah diperlakukan seperti itu, apakah dia akan menganggap bahwa seksual itu sesuatu yang kudus? Apakah dia menganggap bahwa seksual itu sesuatu yang harus dijaga? Enggak lagi. Karena dia sudah tidur dengan banyak laki-laki. Kami sedang berpikir apakah ini juga salah satu dari penjualan wanita, penjualan perempuan dan anak. Tetapi kalau sudah begitu lebih lebar lagi mafia di situ ya. Saya hanya mau menolong berkaitan dengan sekte, berkaitan dengan kuasa kegelapan yang mengikat, yang bekerja juga di situ dan menolong anak ini untuk lepas dari trauma. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana karena terlalu banyak risikonya. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau saudara akan memisahkan antara pikiran dan akal. Ya, mari kita baca firman Tuhan selanjutnya. Di dalam Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini berkaitan dengan pikiran. Sekarang berkaitan dengan akal budi. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Slide berikutnya. Ini beda pikiran dan akal budi. Baca pikiran, 1, 2, 3. Pikiran berguna untuk memecahkan masalah. Saudara, kalau kita bicara pikiran banyak sekali. Saya nggak mau bahas tentang pikiran panjang lebar, enggak. Saya hanya mau membahas pikiran berkaitan dengan hubungannya dengan akal budi yang saat ini saya sederhanakan dengan bahasa sederhana. Saya bergumul untuk mencoba untuk menyederhanakannya, ya. Pikiran itu berguna untuk memecahkan masalah. Tapi akal budi beda dengan pikiran. Baca akal budi. Akal budi adalah kemampuan melihat, memahami, menilai dan memutuskan tindakan kita apakah baik atau buruk, apakah melakukan yang benar atau yang salah. Kali lagi, pikiran memecahkan masalah. Para pejabat-pejabat orang tinggi itu mereka orang-orang cerdas. Mereka telah menjadi orang-orang dengan jabatan atau status di dalam pendidikan sebagai orang-orang hebat. Pikiran mereka cerdas memecahkan masalah. Tapi akal budinya rusak. Mereka tidak bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana jahat, dan mana yang benar.
Jadi saudara-saudara beda. Pikiran memecahkan masalah, akal budi itu membedakan saya lakukan ini baik atau buruk. Saya lakukan ini benar atau salah. Nah, saudara-saudara, saya kasih ilustrasi. Saya kasih contoh. Seekor anjing yang berlari kehausan, pikirannya mengatakan saya haus, saya harus minum. Lalu di jalan dia melihat genangan air, pasti anjing itu akan berkata, nah ini ada air dan air itu mengatasi masalah saya. Dan tanpa pikir panjang dia akan menjulurkan lidahnya ke genangan air itu untuk memecahkan masalah kehausan. Itu pikiran. Saudara paham? Nah, bagaimana dengan kita? Kita kehausan, lalu melihat air yang tergenang di jalan. Apakah kita akan jongkok lalu mencedok genangan air di pinggir jalan untuk minum? Saya mau tanya, apakah saudara akan jongkok lihat air? Sudah haus, saudara akan jongkok minum air itu? Itu akal budi. Binatang punya pikiran, tapi tidak punya akal budi. Manusia punya pikiran, tetapi manusia juga punya akal budi. Nah, slide berikutnya. Tidak, akal kita akan mendorong kita membedakan kebaikan dan kejahatan. Sebenarnya ini keburukan ya, kejahatan atau keburukan. Memang ada air untuk memecahkan masalah haus, tapi akal kita akan mengatakan jangan, air itu kotor, nanti kamu sakit. Walaupun kita haus dan pikiran mengatakan kamu butuh minum dan itu ada air, tapi akal kita menolak untuk kita minum air itu. Sepakat? Itulah bedanya pikiran dan akal. Nah, pikiran kita mendorong kita mencari air, tapi akal kita tidak mendorong kita sembarangan minum air itu apa saja. Akal kita membedakan mana yang bisa kita minum dan mana yang tidak bisa kita minum. Kita pasti tidak minum air genangan di pinggir jalan karena akal kita. Paham saudara-saudara? Ya, karena ini akan terus saya lanjutkan lagi ya. Nah, contoh yang kedua. Kucing yang kelaparan, pikirannya mengharuskan ia cari makanan. Kucing itu pergi ke rumah seseorang dan mencuri makanan. Masalah lapar selesai. Jika seorang berada pada kasus kucing, seseorang yang lapar lalu pikirannya mengharuskan untuk mencari jalan keluar bagi rasa laparnya, apakah kita akan curi ikan tetangga? Tidak. Karena itu akal kita. Akal budi membuat kita mempertimbangkan apa yang benar, salah, baik atau buruk. Nah, sekarang slide berikutnya. Ini dia saudara-saudara. Banyak masalah manusia berakar dari pola pikirnya. Banyak orang hanya memakai pikiran dan mengabaikan akal. Cari solusi. Kita nggak cocok, jadi kita harus cari solusi. Akal nggak dipikir, baik, benar, salah atau benar, saudara nggak pikir. Pokoknya solusinya saya nggak cocok sama kamu. Hubungan kita Pak putus. Itu cuma jalan pakai pikiran aja, akal nggak dipakai. Kita punya status jabatan sebagai menteri, sebagai orang-orang hebat. Kita lihat, wah aliran dana ke sana kemari, butuh duit, sudah punya gaji. Pinter, solusinya begini untuk masalah Indonesia. Tetapi akal budi nggak dipakai, akhirnya korupsi. Nah, sekarang saya akan bicara tentang hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu dibahas dalam Alkitab. Ceritanya begini. Saya lapar, saya datang kepada saudara, minta makan. Nah, saya minta makan, misalnya, saya sebutlah ya,
saya minta makan sama Kevin. Tapi si Kevin gak mau ngasih. Istrinya mau ngasih, bingung nih. Karena Kevin tidak mau ngasih saya makan, saya marah mengambil keputusan untuk bunuh dia. Bunuh semua itu keluarganya. Karena saya marah. Istrinya harus punya akal budi untuk menyelesaikan ini. Saudara, di dalam Alkitab yang ditulis tentang ribuan orang-orang hebat, tetapi hanya 5 orang disebut sebagai orang bijaksana. Dan hanya 1 wanita namanya Abigail. 1 perempuan di antara semua tokoh yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang cari solusi masalah tapi mengabaikan apa yang baik benar. Kita harus minta Tuhan baharui akal budi kita, supaya kita cerdas di dalam pikiran dengan benar, tapi akal budi kita juga tajam memisahkan mana yang baik, buruk, benar, salah. Dan kalau saudara ingat, jangan didik anakmu untuk jadi orang pinter. Banyak orang pinter tapi tidak berakal budi. Didik anak-anak saudara jadi orang pintar tapi dia punya akal budi, itu penting. Karena kalau kita terbiasa melakukan akal budi yang terarah, salah, benar, baik, buruk, kita akan disebut sebagai orang bijaksana. Ngatur omongan, gak sembarang plak. Mikir tindakan, bener gak? Salah gak? Baik gak? Buruk gak? Pikir dulu. Kita akan disebut sebagai orang bijaksana. Nah, mari kita belajar dari Daud, ya. Kita akan baca ayat-ayat ini, saudara. Saya akan baca bagi saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 mulai. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakan keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyalah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini, kepada anakmu Daud, apa yang ada padamu." Jadi begini, Daud dikejar-kejar sama Raja Saul. Jadi akhirnya dia lari ke padang gurun dan dia tibalah di Karmel. Dan ketika dia tiba di Karmel, ada satu perusahaan peternakan milik daripada Nabal. Kebiasaan di sana, saudara-saudara, perusahaan-perusahaan seperti itu harus ada yang jaga. Tetapi Daud bersama dengan pasukannya tidak disuruh mereka jaga perusahaan itu. Jadi kalau ada orang jahat atau apa, tidak bisa. Ada yang mau curi domba-domba, kambing, mereka tidak bisa. Karena pasukan Daud itu seperti pagar melindungi perusahaannya si Nabal ini. Tapi tidak diminta. Ini sebuah kebiasaan, ya. Nanti satu saat mereka bisa minta, nanti, ya. Nah, sekarang Daud dan pasukannya kelaparan. Pas acara pengguntingan bulu domba, Nabal ada di Karmel. Dia tuh rumahnya di Maon. Tetapi hari itu dia datang ke perusahaannya. Nah,
Saudara, dalam tradisi Israel, acara pengguntingan domba itu seperti begini. Saudara akan bersuka cita, mau tamu siapapun datang tidak boleh ditolak. Nah, ini budaya. Jadi budaya acara pengguntingan bulu domba, kalau ada orang minta makan tamu siapapun tidak boleh ditolak. Itu hari ceria untuk menerima tamu. Nah, saudara, ada masalah. Daud dan semua pasukannya kelaparan, masalah. Ya. Lalu Daud mikir solusinya bagaimana ya? Kita lagi kelaparan nih. Nah, logikanya Daud mikir gini, oh ada Nabal. Dia orang yang sangat kaya. Saudara, kalau saudara minta makan, saudara akan minta makan sama orang kaya atau sama orang miskin? Wajar enggak? Masuk logika? Orang kaya. Jadi kalau saya minta makan enggak masalah, ya. Nah, lalu yang kedua, Daud adalah seorang yang sudah lama dikenal sebagai pahlawan dan menantu Raja Saul, Raja Israel. Karena dia bilang begini, sampaikanlah salam dengan menyebut namaku Daud, terkenal. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau nolong orang, lebih enak nolong orang yang saudara kenal atau orang yang enggak sudah kenal. Tiba-tiba ada orang ketok pintu, tok 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 tok. Permisi Bu Nora. Saya mau minta makan, pakai brewokan, saudara-saudara, badan pakai tato, ya, mata sudah melotot, rambutnya jabrik-jabrik. Wah, saya mau minta makan. Saya tanya, Bu Nora kan kasih makan enggak? Takutlah dia, ini siapa? Ini siapa, saya nggak kenal loh. Gitu, saudara. Jadi Daud merasa dia dikenal kok, dia terkenal. Jadi kalau dia minta, dan dia dikenal sebagai orang baik. Jadi kalau dia minta makan, lalu Bu Nora, kalau misalnya saya datang ke rumah ibu-ibu, saya lapar Bu, saya mau minta makan, ibu kasih enggak? Jangan bilang enggak loh. Nanti saya suruh khotbah. Karena Bu Nora kenal saya, jadi bilang, ibu masuk Bu, mari kita makan sama-sama. Nah, kan gitu saudara, logika Daud, kenal. Nah, lalu logikanya ngomong begini. Kan selama ini kami jaga kambing dombamu. Ya ini sekarang kalau kita minta jatah untuk ya hasil dari kerja kita, masuk akal enggak? Masuk akal. Ini pikiran Daud ya. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, pada hari pengguntingan bulu domba, secara tradisi adalah hari ceria menyambut tamu, sehingga mereka pasti tidak ditolak. Jadi kalau mereka datang rame-rame, pasti nggak ditolak karena itu pintu terbuka selebar-lebarnya. Siapapun dari kota manapun orang tidak dikenal boleh makan. Masuk logika nggak? Daud mikir ini kami lapar, kami mau makan. Pikirannya gini, oh iya, satu, dia orang kaya. Yang kedua, saya orang bisa dikenal. Yang ketiga, selama ini kita jaga loh, jadi perlindungan, jadi ya upahlah. Yang keempat, ini hari pesta, siapapun diundang untuk makan. Masuk logika saudara-saudara? Masuk. Sekarang kita ketemu dengan Nabal. Saya akan baca lagi, Nabal. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Ini Nabal, orang pelit, tiba-tiba didatangi orang. Saya minta makan, wih mikir dia, waduh saya nggak mau ngasih nih, nggak mau. Nah, pikirannya dia bilang nggak mau. Dia Nabal berpikir mencari solusi dari masalah kelompok Daud yang datang minta makan. Hatinya bilang saya nggak mau. Ini gimana caranya ya? Nah ini dia.
mulailah dia ngomong, Nabal ini. Apa yang dia ngomong, saudara-saudara? Dia ngomong begini. Lah, aku nggak kenal dia. Aku nggak kenal. Yang aneh, saudara, kok dia lebih kenal bapak daripada anaknya? Anak Isai itu aku nggak kenal, bapaknya dia tahu. Aneh kan dia. Tapi ya itulah kalau orang cari alasan. Kalau kita nggak mau selalu punya 1000 alasan. Kita tahu. Kalau kita nggak mau, kita akan cari 1000 alasan untuk cari alasan. Kalau kita mau, niat, kita selalu punya 1000 cara untuk bisa. Fakta. Jadi dia cari alasan. Saya nggak mau nolong. Saya nggak kenal. Siapa dia? Lalu setelah itu dia bilang begini. Oh, dia budak ya. Budak lari dari Tuhan. Wah, nanti saya kalau ngasih makan dia kenal baik-baik. Nanti baik-baik dengan saya. Wah, nanti kalau ketahuan sama tuannya, saya nanti masalah sama tuannya dia. Sama Raja Saul maksudnya. Nah, yang berikutnya. Dia punya alasan. Ngapain saya ngasih orang kepada orang yang tidak saya kenal? Saya hanya mau memberi kepada orang yang saya kenal. Nah, saudara, ini pikiran Daud lagi cari makan. Ini pikiran Nabal yang sedang menolak Daud untuk masuk dan menerima makan dari dia. Dia tidak mau ngasih makan. Sekarang apa yang kita lihat dengan seorang wanita yang disebut sebagai Abigail. Seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Lihat saudara-saudara. Ia sujud kepada kaki Daud, ini Abigail. Serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkan perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhan suruh. Aku tidak lihat mereka datang, ceritanya. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Maksudnya gini, demi Tuhan kamu hukum saya aja, jangan dengerin Nabal, hukum aku aja. Tuhan sudah menyelamatkan engkau supaya kamu jangan bunuh kami semua. Tuhan loh yang ada mencegah dengan membuat saya bertemu, ceritanya gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika kiranya ada orang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut namamu, maka nyawa Tuanku akan dibungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan kau umbankan kepadanya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Kata-katanya memang tidak mudah untuk saudara paham. Artinya gini loh, Abigail bilang begini, saya yang salah, saya nggak dengar suruhan-suruhan raja dan dia menyebut sebagai hamba. Lalu jangan dengarkan Nabal, aku sekarang datang bawa makanan. Tuhan telah mencegah engkau, jangan sampai raja, istilahnya jangan sampai Raja Daud, engkau sampai bunuhi kami orang-orang yang nggak salah. Saya dibunuh, anak saya dibunuh, pegawai-pegawai Nabal dibunuh hanya karena kamu salah mengambil keputusan. Wanita itu bilang, jangan kamu sampai melakukan kesalahan karena kamu salah mengambil keputusan. Engkau adalah orangnya Tuhan. Engkau diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Gitu ngomongnya. Nah, saudara lihat akal budinya Abigail. Saudara lihat gimana dia ngomong. Akal budi Abigail
menghadapi masalah Daud yang marah kepada suaminya Nabal dan akan menyerang dan membunuh mereka. Jadi Daud dengan pasukannya sudah mulai turun untuk menyerang. Dan Abigail bersama dengan suruhannya membawa makanan ketemu di tengah-tengah. Apa kata Abigail dalam akal budinya? Dia membalas kebaikan Daud dan pasukannya yang melindungi ternak mereka dengan memberi makanan. Jadi Abigail mikir, suami saya nggak mau kasih makan, saya akan bayar mereka karena mereka telah melindungi, saya akan kirim makanan. Dia tahu apa yang baik bagi masalah ini, dia kirim makanan. Lalu yang kedua, dia mengangkat harga diri Daud yang terluka karena direndahkan oleh Nabal suaminya. Jadi dia mengangkat harga diri Daud. Tuanku adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuanku adalah calon raja. Tuanku adalah orang yang terhormat. Seperti itu. Jadi kalau kita merendahkan orang, kita nggak punya akal budi. Tapi kalau kita ngangkat harga diri orang, kita punya akal budi, saudara. Nah, lalu menunjukkan iman dan kehidupan yang saleh dan penyembahan kepada Tuhan. Abigail ini ngomong berkali-kali tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara, Daud dicatat punya 8 istri. Bapak-bapak jangan diikuti ya. 8 istri. Nah, tetapi ada tambah yang tidak dicatat namanya. Saya hanya sebutkan yang namanya dicatat. Semua istri-istrinya berkaitan dengan politik. Karena anak Raja Gesur, karena anak Raja mana diambil menjadi istri-istrinya dan karena mereka cantik. Hanya satu istri berkaitan dengan dosa zina yaitu Bathsheba. Tapi satu-satunya perempuan yang diambil oleh Daud menjadi istrinya karena dia ngelihat kesalehan. Karena dia lihat seorang wanita yang bijak, bukan hanya cantik. Daud begitu Nabal meninggal saudara-saudara. Lalu Daud nyuruh utusan, saya angkat kamu jadi istri. Karena apa? Bagi Daud penting punya seorang istri yang berakal budi. Bagi Daud dia akan jadi calon raja. Dia penting mendapatkan pagar dari seorang istri yang tahu bagaimana mengangkat derajat suaminya dan bukan merendahkannya. Nah, lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abigail? Yang keempat, menyelamatkan Daud dari mengambil keputusan salah. Istri-istri, jangan takut untuk bilang, jangan seperti itu Pak. Jangan lakukan itu. Karena kita bisa jadi rem buat mereka ngambil keputusan yang salah. Dan Abigail melakukan itu. Lalu saudara-saudara, yang berikutnya, dia minta maaf. Saudara, permohonan maaf, maafkan saya, itu adalah kata-kata orang berakal budi. Banyak orang tidak terbiasa untuk minta maaf. Tetapi kata terima kasih, maafkan saya, itu adalah kata orang berakal budi. Dan Abigail gini, maafkan kami mohon ampun, maafkan saya. Abigail nggak salah, tetapi dia mewakili suaminya, dia mohon maaf. Dan kemudian mengarahkan kepada iman Daud kepada Tuhan yang menetapkannya untuk menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara yang kekasih, Abigail ngingetin Daud, engkau telah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja kelak. Oleh sebab itu segala keputusanmu harus keputusan yang benar. Nah, saudara, sekarang mulai saudara mikir ya, ada pikiran, ada akal budi. Pikiran menyelesaikan masalah, akal budi mengambil pertimbangan. Saya nyelesainya benar atau salah ya, baik atau buruk akibatnya. Jadi saudara pikir, jangan langsung ambil keputusan. Jadi saudara-saudara, tolong berhenti dari cepat-cepat ngambil keputusan. Gak enak kerja di sini, langsung ngambil keputusan keluar. Gak dipikir dulu. Saya mau saudara membaca
Ini dua macam dasar. Ini terserah saudara. Ini terserah saudara. Saudara mau bangun kehidupanmu dengan baik atau hancur, tergantung dari dua ini. Setiap orang, ini dalam Matius, saudara, saya lupa mencantumkan Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudara, ini bicara tentang hidup. Saudara, bangun hidupmu menjadi seperti apa? Bangun di atas batu karang atau di atas pasir? Hanya ada dua. Kalau saudara bangun kehidupanmu dari pikiran-pikiran tanpa akal budi, hancur, percaya. Saudara kerja setengah mati jadi orang hebat, tapi nggak pernah mikir ini baik atau buruk, salah apa benar, libat semua, yang penting duit. Hancur, percaya. Hubunganmu hancur, masa depanmu hancur. Gampang banget dihancurin sama topan badai dalam hidup ini. Tapi kalau kita membangun hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini ngajarin ini salah, ini benar, ini nggak benar, ini nggak boleh kamu lakukan, itu yang boleh kamu lakukan. Firman Tuhan ngajar itu. Kalau kita berdirikan hidup kita di atas firman Tuhan, petunjuk benar, salah, baik, buruk, boleh tidak, akal budi kita terus, maka saudara membangun kehidupan kokoh dan tidak ada yang bisa hancurkan. Itu dua dasar, saudara. Silakan saudara pilih. Nah, sekarang kita mau kembali kepada ayat yang pertama ya, di dalam Filipi 4 ayat 8. Ini pikiran Kristus dan ini pikiran dunia. Silakan saudara pilih. Pikiran Kristus itu benar, tapi pikiran dunia salah. Jadi kalau saudara pikirannya yang salah melulu, yang dipikirannya nggak benar, negatif terus, itu bukan pikiran Kristus. Lalu pikiran Kristus itu mulia, tapi pikiran dunia itu rendahan. Saudara boleh senang-senang, tetapi paling penting kekal adalah ibadah kepada Tuhan. Boleh jalan-jalan, tetapi paling penting adalah ibadah. Cari hubungan dengan Tuhan itu dasar. Jadi jangan cari yang cuma rendahan-rendahan, yang kekal, yang abadi. Main marah aja, ngumpat orang itu rendahan. Dan kita akan dapat anak seperti itu. Kalau marah ngumpat-ngumpat, karena dia lihat contoh. Tapi kalau mulia, kata-kata kita mulia, anak kita akan contoh. Lalu, pikiran Kristus itu adil. Kalau pikiran dunia itu, saudara, tidak adil, pilih kasih. Masa menteri sekarang masih ada yang bilang gitu, itu keturunan Tionghoa. Bisa sih, Indonesia Raya Nusantara. Waduh saudara-saudara, dia sudah kangen dengan saya. Nah, sudah tidak zaman lagi seperti itu. Makanya Prabowo pilih itu menteri-menteri orang-orang yang sipit ada di situ, orang Kristen ada di situ, semua rame. Nah Pak, kita harus berdiri pada kebenaran ini, tidak boleh pilih kasih. Sama anak juga nggak boleh pilih kasih. Kemudian pikiran suci kalau Kristus. Tapi kalau dunia pikirannya kotor. Anak-anak muda stop. Lihat handphonemu cari yang kotor-kotor, stop. Pikiranmu harus suci. Nah kemudian pikiran yang manis. Pikirkan hal-hal yang baik.
Daripada yang pahit-pahit dipikirin, pahit-pahit dikenang-kenang. Jangan saudara-saudara, masa lalu itu ditutup. Masa lalu dipakai sama Tuhan untuk kita berdiri di atasnya, naik lebih tinggi. Lalu kita nengok ke belakang dan berkata, terima kasih ya karena engkau menghajar saya dulu. Sekarang saya menjadi orang kuat. Gitu. Bukan terus muter aja di situ, masa lalu muter. Kita tidak pernah naik. Pikirkan yang manis dan bukan yang pahit. Pikirkan apa yang sedap didengar. Saudara, kok saudara senang sih? Bu, ini saya dapat WA. Sakit hati saya. Saya kirim ya ke ibu ya kata-kata menyakitkan. Dailah pakai disimpan. Kata-kata sakit dibuang saudara-saudara. Gak perlu disimpan, dikirim lagi ke orang. Nanti orang nyebar lagi kemana-mana. Ya ampun, gak usah. Apa yang menyakitkan untuk didengar, jangan dipikir. Orang itu Bu yang bikin saya sakit. Nanti berapa tahun kemudian saudara sahabatan sama dia. Lalu saudara bilang, itu dulu kamu ya beginiin saya. Sekarang jadi sahabat, gimana coba? Loh firman Tuhan bilang, aku bisa menjadikan musuhmu dulu menjadi sahabatmu sekarang kok. Jadi sudahlah, gak usah apa yang orang pikir buat saudara, apa omongan-omongan menyakitkan, gak penting didengerin. Nanti saudara akan jadi sahabatan dengan dia, malah besan lagi. Repot kan? Wah saudara-saudara. Jadi pikiran Kristus itu kebajikan. Dia memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa hal-hal yang baik. Dan bukan yang jahat. Pikiran Kristus memikirkan apa yang patut dipuji. Dan pikiran dunia itu apa yang tidak terpuji. Maaf saudara-saudara, jangan jadi netizen Indonesia. Terkenal sebagai netizen paling jahat. Kalau sudah ngata-ngatain orang. Bau ketek kok diomongin. Itu dulu waktu dia SMA, bau ketek ya Tuhan. Semua kita juga pernah bau ketek. Gak usah diributin ya Tuhan, kasihan banget. Nah, jadi netizen Indonesia itu kalau udah ngebully orang luar biasa. Dan saya mau katakan itu tidak terpuji. Benar-benar gak terpuji. Mari kita jadi orang yang kalau ngomong itu omongannya terpuji. Nah, ini bicara soal pikiran. Kesimpulannya, baca yang pertama, 1, 2, 3. Yang terpenting bukan pandai, tapi berakal budi. Benar? Benar saudara-saudara. Saudara punya masalah. Saudara gimana caranya mikirin jalan keluar? Nanti dulu. Kalau nggak ada solusinya, nggak ada solusinya. Yang penting lakukan yang baik. Belum ada solusinya, lakukan yang benar. Tuhan akan jaga langkah saudara. Tuhan akan jaga orang-orang seperti ini. Tuhan janji kok, kalau kamu berdiri di atas firman-Ku, hidupmu yang kau bangun akan kujagai. Walaupun banjir, walaupun angin ribut, engkau akan tetap tegak berdiri, kata Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang berakal budi pasti orang bijaksana. Saya mau nanya, siapa yang pengen jadi orang bijaksana? Tepuk dada bilang, saya pengen jadi orang bijaksana. Pengen saudara. Sudah ngomong dada, sekarang tepuk kanan kiri, kamu orang bijaksana. Kamu orang bijaksana. Amin. Kemudian yang ketiga, kita, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita harus selalu diperbaharui akal budi kita supaya tidak sama dengan dunia. Saudara-saudara, harus terus diperbarui, terus. Supaya kita nggak sama dunia. Ada saya ngobrol-ngobrol, saya bicara dengan seorang begini.
Suami saya ya sekarang, kalau dulu dia baru kita ngomong begini, langsung wah marah. Kok sekarang enggak ya? Sekarang senyum-senyum. Lalu saya bilang gini, sadar enggak ya kalau dia berubah? Kayaknya enggak sadar. Saudara, banyak kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dibaharui, dirubah dan berjalan lebih baik daripada hari lalu. Banyak kita tanpa sadar. Jadi nanti kalau satu titik kita bilang, iya bener ya, kalau aku dulu loh, wah udah aku gecek-gecek kalau dulu. Sekarang kok enggak loh, kapan berubahnya ya? Gak tahu, tiap hari berubah. Tiap hari diperbarui. Tiap hari oleh firman. Tiap hari. Dan itu akan semakin naik. Semakin akal budi saudara semakin tajam. Akal budi saudara semakin sampai saudara jadi orang bijaksana. Dan bangunan hidupmu akan menjadi hidup yang kuat dan bertahan. Yang lain, makanya ada lagu bilang begini. Walau 1000 rebah di sisiku. Ada 1000 rebah di sisiku. 1000 di kananku rebahku. Ini bicara tentang orang-orang bijaksana yang hidup di dalam firman dan melakukan. Badainya sama, hujannya sama, cuaca gelapnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Yang lain rubuh di kanan, yang lain rubuh di kiri. Kita tegak berdiri karena akal budi kita. Ketika kita menjalankan firman Tuhan dan taat, kita jalani itu melindungi hidup kita. Nah, saudara, cara akal budi yang diperbaharui adalah firman Tuhan yang dilakukan atau ditaati agar kehidupan kita tidak hancur. Saya berdiri kalau boleh ngomong sekarang. Saudara adalah orang-orang yang saya amati secara pribadi-pribadi. Saudara mengalami pembaharuan tiap hari dan semakin baik. Kemarin saya ngobrol, ada orang bilang, saya nggak mau saya nggak mau ke GCA. Ini cerita lain ya, daripada saya nyebut gereja lain ya. Daripada saya nyebut gereja lain, saya bilang saya nyebut gereja sendirilah. Saya nggak mau ke GCA. Orang-orangnya munafik. Saya bilang, itu kalimat pikiran duniawi. Saudara, kita semua punya peperangan. Kita semua punya pergumulan. Tapi kita harus menang, dan berubah adalah sebuah proses. Jangan lihat orang lain. Kita sibuk lihat orang lain munafik tanpa sadar kita tidak menilai diri kita sendiri. Siapa yang bilang orang munafik, dia lebih munafik lagi. Jadi stop bilang munafik. Ini orang lain, saudara bukan di sini ya. Kalau di sini semua, saya ngelihat saudara mengalami perubahan, pembaharuan luar biasa. Lanjutkan. Sekarang, saudara tinggal pikiran Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang bajik, semua yang dipuji, patut dipuji. Pikir, saya mau. Lalu saya mau akal budi saya selalu membuat saya mempertimbangkan. Saya lakukan ini baik atau buruk? Benar atau salah? Hari ini saya tidak altar call. Kenapa? Karena semua saudara harus memutuskan. Gak bisa bilang, oh hanya orang itu Tuhan, firman Tuhan buat orang itu. Enggak. Saudara mau bangunanmu hancur atau tetap tegak? Hidupmu mau hancur atau tetap tegak? Tetap tegak. Jadi minta Tuhan baharui akal budi kita setiap hari dengan menghidupi firman Tuhan. Amin. Semua kita harus memutuskan, Tuhan, pikiranku adalah pikiran Kristus dan akal budiku adalah ketaatan kepada
firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, nyanyikan Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Pikiran Kristus dan akal budi karena ketaatan kepada firman Tuhan, sehingga kita mempertimbangkan baik dan buruk, benar dan salah. Tindakan kita diatur oleh akal budi yang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau aku hidup Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Glory. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Benar. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Yesus Tuhan, bagi-Mu Allah. Glory, Yesus. Haleluya.
Yesus, glory Tuhan. Terima kasih. Mengiringi seumur hidupku, ku kan bersamamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, amin. Haleluya, haleluya. Jadikan bejana-Mu untuk kemuliaan. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Selama ku hidup, Yesus, glory. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, ini doa kami Bapa. Kami mau hidup bagi Engkau. Segenap hati kami adalah hati yang diterangi oleh Engkau. Kami di tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat mengambil kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selama perjalanan hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Bapa. Kami memandang kepada kekekalan di dalam-Mu Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Haleluya. Glory. Kalau ku hidup, amin, ku hidup berdiri bagi-Mu Allah. Tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Mulia nama-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah. Kami menyembah Engkau. Glory. Hosana. Ajaib. Mulia. Engkau Tuhan. Engkau layak. Engkau Raja atas kami. Yesus mulia. Glory Hosana. Bagi-Mu Tuhan. Keagungan sembah kami. Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, jika saudara suami istri bergandengan tangan. Jika saudara duduk bersebelahan, suami istri bergandengan tangan. Ambil keputusan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan kita. Semua kita mengambil keputusan. Kita tidak mau kehidupan yang kita bangun puluhan tahun hancur karena kebodohan. Kita sangat butuh firman. Kita sangat butuh hati yang lembut untuk taat kepada firman. Kita sangat butuh dibaharui. Hati kita disucikan, bukan pikiran-pikiran dunia yang kita pikirkan, tetapi apa yang mulia, apa yang benar, suci, adil, apa yang manis, sedap didengar, apa yang patut dipuji. Kami mau Tuhan memenuhi pikiran kami dan akal budi kami dituntun untuk taat pada firman Tuhan. Ini boleh kami lakukan, kami lakukan. Ini tidak boleh kami lakukan, kami tidak akan lakukan. Ini yang benar, kami akan hidup dalam kebenaran itu. Kami akan memilih sesuai apa yang firman-Mu katakan. Setiap hari dibaharui, dibaharui. Tinggalkan kebodohan di masa lalu. Semua yang salah di masa lalu berhenti lakukan, tinggalkan, tutup pintu dan maju. Jadilah orang-orang yang setiap hari dibaharui oleh firman Tuhan. Mari kita taruh tangan kita di atas kepala kita. Dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tirukan doa saya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang merindukan bangunan kehidupan kami adalah hidup yang kokoh, mulia, dan menjadi berkat. Baharui pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, baharui pikiran kami. Untuk kami memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, yang sedap didengar, apa yang kebajikan dan patut dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pikiran saya, menjadi pilihan pikiran saya, dibasuh oleh firman-Mu. Baharui akal budi kami, berdiri di atas firman-Mu. Kami mau taat, baharui setiap hari, sehingga kami tahu mana yang benar, mana kehendak Allah, dan mana yang sempurna.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ku hidup, berkatilah doa kami Tuhan. Berkatilah komitmen iman kami Bapa. Berkati kasih kami kepadamu. Haleluya. Glory. Berkati keluarga kami Tuhan. Selama ku hidup berkati langkah-langkah kami Bapa. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia, tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. 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 Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita semua diberkati, amin. Kami keluarga besar GSD Karismata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, kami percaya bahwa kami yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa GSD Karismata mengadakan ibadah sebanyak 2 kali Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di hari Minggu jam 8 pagi dan kemudian hari Minggu jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, setiap hari Jumat jam 7 malam kita ada menara doa di ruangan bawah Bapak Ibu Saudara, di ruangan doa. Kalau tidak hujan, kalau hujan Bapak Ibu Saudara kita Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mari kita sama-sama bersekutu, kita sama-sama menyatukan hati kita untuk kita saling mendoakan dan juga kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang lain, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Kami juga mengucapkan Bapak Ibu Saudara, memberitahukan bahwa selesai ibadah youth dan juga teens ada kelas atau ada English service Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kelas nanti selesai ibadah anak-anak teens dan juga anak-anak youth mereka ada kelas dalam bahasa Inggris. Di sana mereka akan belajar Bapak Ibu Saudara, mereka akan belajar dan saya percaya bahwa kami semua percaya bahwa mereka anak-anak kita itu akan tumbuh, semakin hari mereka akan mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari yang punya anak teens, yang punya anak youth kita dorong anak-anak kita agar supaya Bapak Ibu Saudara mereka hidupnya mereka itu ada di dalam Tuhan. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, nama-nama di bawah ini akan bertemu dengan Pastor Rossi di kantor gereja setelah ibadah. Ada Kak Antoni, Kak Nancy, Ibu Tina, Ibu Vanessa, Ibu Santi, Ibu Iin, Ibu Agnes, Ibu Lia Cikembar, Ibu Aing, Ibu Diana, Safel, Pastor Marta, Ibu Ruth, Ibu Wina dan juga Michelle. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk dana pelayanan, Bapak Ibu Saudara bisa langsung menghubungi Bapak Ivan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang akan membayar dana pelayanan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Ivan. Dan kemudian kami juga mengingatkan setiap komisi yang akan tampil di bulan Natal pada bulan depan, tepatnya bulan Desember Bapak Ibu Saudara, kami mendorong untuk mari kita setiap komisi
Bapak Ibu Saudara, untuk kita mulai latihan dari sekarang Bapak Ibu Saudara, agar supaya kita bisa menampilkan yang terbaik, saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi dengan komisi-komisi yang ada Bapak Ibu Saudara. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab kami percaya kami punya Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang selalu setia dengan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Segala sesuatu yang terjadi kami percaya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan memberi, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami berikan. Kami akan memberi untuk pelayanan di tempat ini. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami akan memberi untuk dana pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Allah akan memberkati. Bukan cuma pribadi kami lepas pribadi, tetapi anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Semuanya ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk kami memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah. Oh indah. Haleluya Tuhan. Katakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa pada pagi hari ini. Kami menyatakan bahwa segala puji, hormat dan juga syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan. Katakan amin. Karena tiada terukur, segenap hidupku
Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami umat-Mu telah berbakti kepadamu Tuhan. Terimalah puji penyembahan kami. Terimalah hati kami yang terbuka kepada Tuhan. Dan kami telah diisi oleh firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau jamah dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan, Tuhan akan membuka jalan. Ketika kami akan memasuki tahun baru, Tuhan akan berikan kami semangat, sukacita yang baru. Dan ketika kami akan memasuki bulan Desember, bulan Natal, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan berikan kepada kami hati yang baru untuk kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencarian kami semua. Kami berdoa untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, Engkau akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan, puji dan hormat. Kami akan pulang, kami membawa damai, sejahtera, sukacita, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesus, dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.